Kemarin tuh pemerintah buka-bukaan rapat di DPR tuh, TNI Angkatan Laut Indonesia tuh belum mampu bayar hutang ke Pertamina. Ya mau macam mana anggarannya nggak ada Mbak Yu? Ya makanya anggaran pertahanan nih mau aku naikkan jadi 17.500 kuadriliun. Banyak betul tuh Mbak Yu. Pokoknya semua TNI Angkatan Laut yang ada di seluruh dunia nyata nih kita beli semuanya. Berarti tentara Singapura Malaysia pun kita beli juga Mbak Yu. Kalau diorang mau apa salahnya? Tapi tak cukup Mbak Yu kalau sampai itu visi misi engkau. Ya udah anggarannya kalau gitu aku naikin jadi 1.500 kuadriliun. Mak oi, Indonesia nak dapat duit dari mana Mbak Yu segitu? Indonesia ini kan banyak pulau-pulau kan, Ya udah keruk aja semua, keruk. Kalau misalnya orang-orang suruh Indonesia yang kerja di luar negeri, terus setiap dia kirim uang ke keluarganya yang kau potong 100%, keluarga dia nak makan apa Mbak Yu? Kan udah makan bergizi gratis, udah aku tambahkan pula anggarannya tadi tuh. Jadi seluruh Indonesia nih nanti makan bergizi gratis. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar 2026. Orang yang kerja di Indonesia perlu 6 bulan untuk membeli iPhone 16. Kerja apa Mbak Yu? Nggak tahu kerjanya apa, tapi yang pasti gajinya 6 juta sebulan. Orang yang kerja apa Mbak Yu di Indonesia 1 bulan gajinya 6 juta? Ya nggak tahu lah kok tanya saya. Badan Gizi Nasional dengan anggaran tertinggi 217 triliun Mbak Yu. Oh masih kurang harusnya 400 kuadriliun. Banyak betul nak buat apa Mbak Yu? Sekarang pemerintah Indonesia kan menghabiskan anggaran untuk makan bergizi gratis untuk anak sekolah kan, sekalian untuk masyarakat Indonesia. Kalau seluruh Indonesia mau dikasih makan siang bergizi gratis, susah Mbak Yu. Ngapa pula susah? Indonesia nih Mbak Yu berpulau-pulau, jalur distribusinya nih ribet. BBM aja di Indonesia nih bisa sampai ke pelosok-pelosok. Masa makan bergizi gratis nggak bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia? BBM nih nggak basi Mbak Yu. Kalau kau kirim kemana-mana masih tak basi. Tapi kalau makanan dikirim kemana-mana basi Mbak Yu. Ya udah kalau gitu anggarannya aku naikin jadi 1.700 kuadriliun. Banyak betul lah Mbak Yu. Ya udah kalau gitu anggarannya aku naikin lagi jadi 17.000 kuadriliun. Nak kasih makan siapa? Uang sebanyak tuh Mbak Yu. Kasih aja lah siapapun yang nak makan gratis. Makan. Kementerian Pertahanan dengan anggaran 167 triliun. Oh, kalau aku kayak gitu tuh tak cukup tuh segitu tuh. Jadi kok perlunya berapa untuk anggaran pertahanan nih Mbak Yu? Kemarin tuh pemerintah buka-bukaan rapat di DPR tuh TNI Angkatan Laut Indonesia tuh belum mampu bayar hutang ke Pertamina. Ya mau macam mana anggarannya nggak ada Mbak Yu? Ya makanya anggaran pertahanan nih mau aku naikkan jadi 17.500 kuadriliun. Banyak betul tuh Mbak Yu. Pokoknya semua TNI Angkatan Laut yang ada di seluruh dunia nyata nih kita beli semuanya. Berarti tentara Singapura Malaysia pun kita beli juga Mbak Yu. Kalau diorang mau apa salahnya? Tapi tak cukup Mbak Yu kalau sampai itu visi misi engkau. Ya udah anggarannya kalau gitu aku naikin jadi 1.500 kuadriliun. Mak oi, Indonesia nak dapat duit dari mana Mbak Yu segitu? Indonesia ini kan banyak pulau-pulau kan Ya udah keruk aja semua, keruk. Keruk apa dijual Mbak Yu? Terserah, yang penting dapetin duitnya sekarang. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 104 triliun. Kecil pula anggaran kepolisian Indonesia nih. Jadi engkau nak berapa anggarannya nih? Tambahkan lagi jadi 10 juta kuadriliun. Nak buat apa sebanyak-banyak tuh Mbak Yu? Supaya negara Indonesia nih jadi aman, tentram, dan damai Jadi nggak ada lagi oknum-oknum polisi yang korupsi, narkoba, pungli. Nggak ada lagi Karena anggarannya udah aku naikin tadi kan. Dari mana kita nak dapat duit sebanyak tuh Mbak Yu? Laut Indonesia ini kan banyak gas, banyak ikan. Habiskan aja lah semua keruk semua, ambil aja. Yang penting nih sekarang ambil duitnya. Kementerian Kesehatan dengan anggaran 103 triliun. Alah, kecil betul. Penduduk Indonesia ini kan banyak. Patutlah Indonesia ini tak bisa menyamakan pelayanan kesehatan di Malaysia. Anggarannya tuh terlalu kecil Naikkan lagi. Kau nak tambah berapa Mbak Yu? Di Indonesia nih kita masih banyak gunung-gunung yang bisa menghasilkan emas. Ya udah jual aja semua. Yang penting duitnya ada sekarang. Kalau semua gunung-gunung di Indonesia nih diambil, nanti Indonesia tak ada gunung. Macam mana? Yang penting nih pelayanan kesehatan Indonesia tuh sama kayak di Malaysia. Kementerian Sosial 76 triliun. Kecil betul anggaran 76 triliun segitu setahun. Kecil tuh. Tambahkan lagi tambahkan. Nak tambah berapa? Di Indonesia nih kan masih banyak hutan-hutan yang banyak kayunya. Ya udah jual aja semua. Yang penting ada duitnya sekarang. Kalau seluruh Indonesia nih kayunya kau jual, nanti banjir longsor. Kalau Indonesia nih dah banjir longsor, udah pindah aja ke Malaysia.
Indonesia? Kementerian Pekerjaan Umum 70 triliun. Kecil betul. Kita nih Indonesia nak bangun infrastruktur yang banyak, tambah lagi anggarannya. Kayu-kayu di hutan Indonesia dah kau jual. Gunung-gunung dah pulau-pulau di seluruh Indonesia dah kau keruk semuanya. Laut ikan kau dah habiskan. Minyak, gas dah kau jual. Kau nak keruk apa lagi ke Indonesia nih Mbak Yu? Masyarakat Indonesia ini kan banyak, Kita naikkan aja pajaknya jadi 1.700%. Orang-orang Indonesia ini pasti bayar. Orang-orang yang bayar pajak tuh kita tambahkan untuk infrastruktur yang ada di Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 55 triliun. Patutlah Indonesia nih tak educated. Naikkan aja lagi anggarannya. Naikkan. Kayu di seluruh hutan yang ada di Indonesia dah kau jual. Pulau-pulau, daratan-daratan dah kau keruk semuanya. Sampai emas, nikel semuanya dah habis kau jual. Laut, ikan-ikan dah kau jual semuanya, dah kau habiskan. Minyak, gas dah kau jual semuanya. Terus pajak pun dah kau naikkan. Kau nak apa lagi Mbak Yu? Nak dapat duit dari mana lagi Indonesia nih? Masyarakat Indonesia ini kan banyak yang kerja di luar negeri, Setiap bulan mereka kan mengirimkan uang untuk keluarganya di Indonesia. Kita potong aja tuh, jadi 100% devisanya. Kita tambahkan untuk dunia pendidikan. Kalau misalnya orang-orang seluruh Indonesia yang kerja di luar negeri, terus setiap dia kirim uang ke keluarganya yang kau potong 100%, keluarga dia nak makan apa Mbak Yu? Kan udah makan bergizi gratis, udah aku tambahkan pula anggarannya tadi tuh. Jadi seluruh Indonesia nih nanti makan bergizi gratis. Jadi orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri tuh kasih aja uangnya ke kita, biar kita tambahkan untuk pendidikan di Indonesia. Ngeri juga kalau engkau jadi presiden Mbak Yu. Iyalah, kan anggaran udah aku tambahin. Iya, tapi tak masuk akal Mbak Yu kalau semua kayu di Indonesia nih kau jual, dah tuh emas kau jual, nikel, batu bara, minyak, gas pun nggak ada nanti kau jual. Nah itulah kekayaan Indonesia nih, harus dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalau alam nih dah habis Mbak Yu, masyarakat Indonesia nih nak hidup dari mana Mbak Yu? Kan kita masih punya Malaysia. Kalau kita dah tak sanggup orang Indonesia nih tinggal di Indonesia, kita tinggal di Malaysia. Majulah Singapura. Jadi investor Bank Mandiri itu lebih banyak dari Singapura, Woi Mbak Yu, investor terbanyak Gojek itu pun dari Singapura Mbak Yu. Aku dengar-dengar perusahaan Anthony Salim Group tuh, perusahaannya ada di Singapura tuh, Emang Anthony Salim tuh siapa Mbak Yu? Salah satu 9 naga yang ada di Indonesia. Iyalah Mbak Yu, kalau kantor dia ini dekat Singapura, itu tak ada ormas-ormas, tak ada pungli-pungli, tak ada jatah-jatah preman Mbak Yu. Jadi diorang nih fokus untuk menjalankan usaha diorang. Tapi aku dengar-dengar pajak yang ada di Singapura tuh lebih murah daripada Indonesia, Dan kepastian hukumnya dekat Singapura ini pun lebih pasti Mbak Yu. Dia pun tak berubah-berubah walaupun udah ganti kekuasaan. Ini juga ada informasi lagi nih Mbak Yu. Jadi pada tahun buku 2024, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar 43,51 triliun yang setara dengan 78% dari laba bersih perusahaan. Singapura pun dah lama jadi investor asing terbesar yang ada di Indonesia. Iya Mbak Yu, jadi pada triwulan 1 2025, realisasi investasi dari Singapura nih mencapai sekitar 4,6 miliar USD atau setara dengan 77,6 triliun. Terus investasi ini juga Mbak Yu mencakup berbagai sektor termasuk perbankan misalnya, terus logam dasar, transportasi dan telekomunikasi.